bentuk masjidnya atau tidak ada perluasan juga ya di sini. Di sini Abu Bakar hanya memperkokoh saja temboknya, hanya diperkokoh supaya lebih kuat. Dan mungkin ini adalah maket yang tadi saya janjikan di sana tentang nama-nama istri Rasulullah ya. Siapa aja nih? Saya sebutin satu-satu ya. Kita kenalan. Ini rumah dari Hafsah nih Pak. Yang tadi Bapak tanya, ini adalah rumah Hafsah. Ini rumah Aisyah. Sebelah sana itu Sauda binti Zamah, sebelahnya Zainab binti Khuzaimah. Sebelah sini ini adalah putrinya Fatimah ya. Nah, ini juga istrinya juga Juwaria binti Al-Haris, Safia binti Huyai, Ummu Habibah dan Zainab binti Jas. Ada 2 nama Zainab ya di sini. Totalnya yang ada di sini sekitar 8 istri yang ada. Tapi yang saya tahu ada beberapa yang nggak masuk ke sini ya, karena total istri beliau sekitar 12 istri ya. Nah, seperti Khadijah ya, Maria Al-Qibti ya. Kenapa banyak ya? Karena kekhususan Nabi ya, kekhususan Nabi itu boleh ya. Bahkan yang saya tahu beliau termasuk yang sedikit sebetulnya ya dibanding raja-raja yang lain atau ya, karena Nabi itu seperti seorang raja ya atau pemimpin ya. Jadi itu kekhususan Nabi dulu boleh. Tapi kalau kita tuh terbatas ya, hanya 4 saja dan itu pun kalau adil. Maria itu yang muslim itu ya? Iya, yang Maria itu dari Nasrani atau ya. Terus ya ada beberapa istri ya. Mungkin tahu nama istri Rasulullah yang suka cemburuan siapa? Ada yang tahu nama istri Rasulullah di sini yang suka cemburuan? Aisyah ya. Aisyah sering terdengar beliau memang banyak kecemburuannya ya. Beliau pernah cemburu ke Khadijah ya, terus juga pernah cemburu ke Sauda juga ya, ke Maria Al-Qibti juga pernah cemburu beliau ya. Tapi kenapa beliau cemburuan? Ada yang tahu alasannya kenapa beliau cemburuan? Saking cintanya ya, Masya Allah betul ya. Betul, saking cintanya ya, betul. Masih muda juga, cantik juga Masya Allah ya. Dan tapi yang saya tangkap kenapa beliau cemburuan, karena pada masa itu adalah masa turunnya wahyu. Jadi beliau menjadi wasilah untuk menjadi pelajaran kita umat setelahnya. Karena dari kecemburuan Aisyah ini ternyata kadang keluar hukum dari Rasulullah. Ya, itu boleh atau enggak boleh. Karena ada kecemburuan yang Rasulullah tegur, ada kecemburuan yang Rasulullah biarkan. Ini udah tabiat perempuannya, biarin gitu ya. Karena seperti salah satunya contohnya seperti Aisyah pernah cemburu ke Sauda, itu dibiarkan oleh Rasulullah. Ketika Sauda memberikan makanan ya, beliau menumpahkan makanannya ya, Aisyah ya terbakar api cemburu dan Rasulullah membiarkannya, tidak langsung menegur. Tapi juga ada kecemburuan Aisyah yang membuat Rasulullah menegurnya dan akhirnya keluarlah hukum atau kaidah hukum ya seperti itu, karena masih ada yang menegur Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala tentunya. Itu boleh atau enggak? Salah satu contohnya seperti Aisyah ini pernah cemburu ke Safia nih. Pernah dengar belum? Belum. Ke Safia ya. Saya kisahkan di sini. Mana? Ini Aisyah pernah cemburu ke Safia dan itu membuat Rasulullah menegur Rasulullah Aisyah ya. Dan Safia ini kenapa dicemburuin? Karena beliau ini wanita yang terkenal dengan kecantikannya. Safia ini cantik banget ya. Jadi saingan nih sama Aisyah, jadi sama-sama cantik gitu. Dan saya garis bawahi bahwa istri-istri Rasulullah itu semuanya cantik-cantik. Jadi tidak tepat kalau bilang dan Rasulullah poligami juga sama janda tua gitu ya. Ternyata enggak. Kalau untuk janda betul ya, hanya Aisyah saja yang satu-satunya yang gadis ya yang dinikahi oleh Rasulullah. Tapi walaupun janda yang lain itu masih pada muda juga dan juga cantik-cantik ya Masya Allah. Nah ini Safia juga pernah dicemburuin sama Aisyah ketika itu, dan Safia ini adalah seorang keturunan dari Yahudi ya. Beliau ini adalah tawanan perang. Awalnya mau dinikahi sama Dihya ya. Dihya ini adalah seorang sahabat yang terkenal ketampanannya. Ini saking gantengnya Dihya, beliau mirip sama malaikat Jibril ketika malaikat Jibril menyerupai manusia. Itu gantengnya Dihya tuh Masya Allah ya, kayak gimana tuh malaikat Jibril ya Masya Allah. Nah itu gantengnya. Tapi karena Rasulullah punya keinginan terhadap Safia, akhirnya Dihya mundur ya, nggak jadi. Dan akhirnya Rasulullah yang menikahi Safia. Dan itu membuat Aisyah pernah cemburu kepadanya ya. Lalu kenapa kecemburuan Aisyah ketika itu kepada Safia ini ditegur oleh Rasulullah? Karena ternyata kecemburuan Aisyah membuat Aisyah menggibah Safia. Dan ini menjadi kaidah larangannya gibah ya. Kalau beliau nggak cemburu, kita nggak tahu ya hukum tersebut ya, betul nggak? Jadi pastilah ternyata ya ada hikmahnya ternyata. Nah dulu gimana sih gibahnya Aisyah ke Safia? Dulu gibahnya Aisyah ke Safia nggak pakai kata-kata bu, cuman pakai isyarat. Bilangnya gini doang, wahai Rasulullah, engkau nggak cukup sama perempuan yang bilang gini aja nih, ini apa? Pendek katanya Masya Allah. Padahal sebetulnya mungkin hampir sama ya, badannya Aisyah itu juga mungil juga ya. Beliau itu hampir sama, mungkin karena cemburu bilang gini gitu Masya Allah. Dan itu membuat Aisyah ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah langsung menegur Aisyah, wahai Aisyah, tahukah engkau
bahwa engkau sudah mengatakan satu perkataan yang apabila perkataan tersebut engkau campurkan ke dalam air laut, niscaya air laut tersebut akan berubah menjadi busuk. Masya Allah. Ya, itu padahal cuman isyarat ya. Kalau kita di zaman sekarang gimana? Lain lagi. Soalnya di sini soleh semua ya, Masya Allah. Nah kalau di zaman sekarang beda lagi, ditutupin dulu. Sekarang mah, Bu, ini mah saya mah nggak gibah. Yo, ini mah saya mah nggak gibah. Ini mah beneran, ini mah fakta. Masya Allah ya. Padahal kata Rasul apa? Fakta yang kau sebutkan dari saudaramu itu adalah gibah. Sedangkan kebohongan yang kau sebutkan dari saudaramu itu adalah fitnah. Dan keduanya adalah dosa besar. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang, Bu, saya emang gak gibahnya, itu gibah namanya gitu ya, Masya Allah, itu justru gibah. Fakta itu adalah gibah ya. Dan kalau kebohongan itu fitnah. Dan kenapa Rasulullah sangat menegur Aisyah ketika itu? Karena beliau sebelumnya pernah menyaksikan balasan bagi orang yang gibah. Ya, kapan terjadinya? Ketika berisra mi'raj. Berarti masih di kota Mekah ya, Isra Mi'raj itu ya. Nah, ketika beliau berisra mi'raj menuju ke langit, di tengah perjalanan beliau bersama Jibril, malaikat Jibril tentunya menyaksikan satu kaum ya. Satu kaum ini Allah gantikan kukunya menjadi terbuat dari timah atau besi ya. Dan mereka sedang mencakar-cakar wajah mereka dan mencakar-cakar dada-dada mereka. Ya, ketika itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, siapakah mereka?" Ya, ketika itu malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, mereka adalah orang atau kaum yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri dan menghancurkan kehormatannya, atau yang suka gibah." Masya Allah. Makanya gibah ini sebetulnya dosa besar ya, dosa besar. Makanya Aisyah ditegur dan beliau wanita mulia ya, tidak pernah melakukannya itu lagi. Dan beliau mewanti-wanti ya untuk tidak melakukan gibah, karena ternyata gibah ini bisa juga menghanguskan amal soleh ya. Kalau misalkan kita di dunia ya udah ngomongin orang gitu ya, terus kita nggak pernah sempat minta maaf gitu ya, dan orangnya itu tahu kita udah pernah ngomongin, terus misalnya di akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan ya, ditanya sama Allah, "Wahai fulan, apa engkau dulu sudah ridho digibahi sama orang ini ketika di dunia?" Makanya kalau di sana di akhirat tuh nggak mungkin diampuni, dia nggak mungkin dimaafin. Kalau nggak, beda sama di dunia. Kalau di dunia mungkin minta maaf mungkin bisa dimaafin, kalau di sana enggak, karena di sana adalah tempat di mana butuh amal soleh ya, ketika penghisaban nanti ya, butuh amal soleh yang bisa menentukan kita juga masuk ke surga atau ke neraka nanti gitu ya. Makanya mereka yang punya kesempatan itu nggak akan memaafkan, karena di sana itu tadi butuh amal soleh, dan amal soleh hanya bisa diraih di dunia saja ya, hanya bisa dikerjakan di dunia saja. Makanya mereka akan menjawab, "Ya Allah, saya nggak ridho sama orang ini, saya mau amal solehnya dia buat saya." Masya Allah ya. Makanya dosa gibah ini ternyata besar dan bisa menghanguskan amal soleh ya. Kita udah puluhan tahun nyari amal soleh, di sini ternyata bisa habis gara-gara gibah saja ya, Masya Allah. Dan itu adalah pelajaran yang kita bisa ambil dari kecemburuannya Aisyah. Ternyata ada kaidah ya, bukan cemburunya ya yang kita ingat-ingat ya, tapi ternyata keluar kaidah dari kecemburuannya Aisyah ini ya, Masya Allah. Dan